Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Semangat Bu? Semangat untuk mendengarkan ngopi kita pada pagi hari ini karena topik yang diangkat yaitu antara syukur dan kufur. Nah kita akan langsung mendengarkan dari Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dikaruniai kebahagiaan dari Allah, dijadikan hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pagi ini adalah tentang antara syukur dan kufur. Terkadang dua hal ini, syukur dan kufur, itu terkadang bedanya sangat tipis. Bahkan bisa jadi alih-alih mau syukur justru malah kufur. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita itu bercerita tentang Nabiullah Sulaiman, nabi yang terkenal kaya raya, udah raja, nabi lagi, dan punya keistimewaan bisa ngomong dengan makhluk Allah yang lain. Dengan binatang bisa, dengan makhluk-makhluk yang lain pun bisa. Ketika Nabi Allah Sulaiman dikaruniai karunia yang kayak begitu itu tadi, udah nabi, raja, pinter, punya ilmu, bisa ngomong dengan makhluk lain, maka pengakuan jujur dari Nabi Allah Sulaiman adalah qala hadza min fadli rabbi. Ia berkata, ini, hadza ini, kekuasaan, keilmuan, macam-macam, min fadli rabbi, adalah karunia Allah. Ini adalah pemberian Allah. Liyabluwani, pemberian ini untuk menguji saya. Aashkuru am akfur, apakah saya nanti termasuk orang yang bersyukur atau sebaliknya orang yang kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi.
orang yang syukur itu efeknya nanti akan kembali ke orang itu sendiri. Tapi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Tapi kalau orang itu kufur, maka sesungguhnya Tuhanku ghaniyun, itu maha kaya, karimun dan maha mulia. Jadi begini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa semua kita ini dikaruniai oleh Allah macam-macam karunia. Terkadang orang lain sampai ngiri, bukan nganan ya, ngiri, bukan nganan, ngiri. Sampai orang lain itu ngiri kepengen kayak kita, tapi terkadang kita sendiri nggak ngerasa bahwa karunia Allah pada kita itu begitu sampai orang pada iri pada kita. Kita itu merasanya nikmat enak itu hanya di orang lain, nggak pernah di kita. Makanya ibu-ibu kalau ngobrol sering, ibu sih enak, gitu ya. Ibu sih enak, anak-anak udah sekolah, udah selesai, udah pada kerja lah saya. Tuh. Ibu sih enak, lakinya PNS, ASN lah saya. Lah kan bisa dibalik itu. Orang yang sebelah sana kan bisa balik. Ibu sih enak, masih muda. Lah kalau saya udah tua. Lah anak-anak udah pada selesai sekolah berarti kan udah tua kan? Lah iya. Lah terus yang mana? Ya ASN sih ASN bu, cuman ASN gajinya seberapa sih, enakan ibu lah. Biar kelihatannya kayaknya dagang tapi kan tiap hari dapat duit. ASN mah kadang SK-nya juga sekolah nggak kelar-kelar. Obrolan kayak begini nih menandakan orang yang nggak bersyukur. Kalau bahasa orang sono hidup itu kadang memang sawang sinawang, ngerti ora? Bahagia enak itu selalu di atas kepala orang, kayaknya nggak pernah di sini. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika diberikan semuanya oleh Allah, beliau malah merasa apakah ini sebagai wasilah saya bersyukur atau sebaliknya saya akan menjadi kufur. Ayatnya kan kita paham banget ya, sering kita dengar la in syakartum hafal banget ya. Ayat langganan kalau lagi pidato ya. Pokoknya la in syakartum. Kalau kalian syukur maka akan ditambah, tapi kalau kufur ingat azab Allah itu pedih. Tapi lagi-lagi syukur itu kadang enak nasihat buat orang lain tapi enggak enak nasihat buat diri sendiri. Umpama kita punya teman yang ia ngeluh, curhat sama kita. Kadang nasihat kita ya udah syukurin aja, memang kadang rezeki itu ya ini yang suaminya tadi ASN kan nasihatin yang dagang, kalau dagangnya lagi sepi udah syukuri aja, ini namanya orang dagang, kadang ya untung, kadang ya rugi, kadang omset itu bagus, kadang ya itu kalau nasihatin orang. Coba nasihatin diri sendiri, kebetulan bulan itu lakinya kan SK-nya sekolah. SK-nya sekolah, lah kebetulan udah jatuh tempo, bayar tidaklah kurang, lah terus pas hari gajian, bu, gajian bulan ini kayaknya nggak cukup. Padahal kemarin baru nasehatin tetangga loh. Ketika suami ibu ngomong begitu, terus ibu gimana? Ya, padahal kemarin nasehatin orang loh supaya orang syukur, tapi giliran nasehatin sendiri berat. Maka syukur itu berat dirasakan walaupun mudah untuk diucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Di segmen kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab terkait topik ngopi kita, yaitu antara syukur dan kufur. Dibuka untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lastri. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara bersyukur dalam Islam? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarma Pasaribu. Izin bertanya Pak Ustadz, apa bahayanya orang yang kufur nikmat? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaannya. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara bersyukur yang benar dalam Islam? Kemudian yang kedua, apa bahayanya orang yang kufur nikmat? Silakan. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan pertama, bagaimana cara bersyukur yang benar dalam Islam? Jangan sampai alih-alih niatnya syukur malah kufur. Kita harus tahu definisi syukur itu. Syukur itu definisinya adalah kita memanfaatkan pemberian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi. Kita memanfaatkan pemberian sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh sang pemberi. Allah memberikan kita sehat, memberikan kita macam-macam ini. Allah pengennya apa? Ya pengennya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah memberi kita macam-macam kenikmatan ini supaya untuk dimanfaatkan ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Ritual ya kayak sholat, puasa. Yang sosial itu ya zakat, sedekah, kita ada di posyandu, di PKK, kegiatan kemasyarakatan, itu namanya ibadah sosial. Nah, cara bersyukur ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu bil lisan, yaitu dengan ucapan kita alhamdulillah. Maka apapun keadaannya, orang yang bersyukur ketika ditanya kabar yang diutamakan adalah alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Walaupun di rumah lagi mumet. Tadi berangkat ke sini token udah bunyi nyik nyik nyik. Token udah bunyi nyik nyik nyik. Lah iya, berangkat dari rumah tadi anak nangis minta beli ini belum kebeli. Iya. Mumet, tagihan A, B, C, D, E belum kebayar. Ketika tanya, Bu gimana? Alhamdulillah. Jangan sampai kebalikannya, ketika ditanya malah cap. Gimana Bu? Itu tanda orang kufur. Gimana ini Bu? Katanya kemarin dengar sakit. Aduh, udah berobat ke sono habis 3 juta, nggak ada. Kasihan. Kufur, tanda kufur awal dari mulut. Yang kedua, asyukuru bil arkan, syukur itu dengan perbuatan. Yaitu ketika dikasih sehat, dimanfaatkan kesehatannya untuk kebaikan, itu berarti syukur. Lah dikasih berbagai macam, bisa bergerak, bisa aktivitas, lah kok diem aja, itu berarti orang enggak syukur. Bu ayo ngaji, enggak di rumah aja, berarti itu enggak nyukuri jalan kaki bisa jalan. Bu ayo kegiatan di masyarakat, ini ada kegiatan PKK, posyandu, apa yang ngitungin anakan nyamuk apa namanya? Jentik. Apa namanya? Kan ada kan petugas ibu-ibu yang nyatetin anakan nyamuk. Anakan nyamuk dihitungin. Ya wis gak apa-apa wis, kalau memang ada manfaatnya. Lah termasuk mensyukuri badan masih sehat, ada kegiatan yang kiranya manfaat, ikut, itu bagian dari syukur. Kemudian yang ketiga, syukur itu biljinan, dengan hati. Kalau bahasa orang Jawa dulu ngomongnya hatinya enggak kemrungsung. Kemrungsung bahasa Indonesianya apa? Kemrungsung itu hati selalu deg-degan ketika orang memperoleh nikmat. Ada tetangga motor, ada mobil losbak berhenti, ada motor jejeran baru di atas, deg-degan hatinya. Jangan-jangan motornya baru, jangan-jangan. Ada tetangga, ada mobil losbak nurunin pasir, deg-degan. Wah kayaknya mau bangun nih,
Itu orang yang kufur ya begitu tuh. Orang yang hatinya deg-degan kemrungsung. Kalau orang Jawa dulu kemrungsung. Ketika nikmat itu dirasakan oleh orang lain. Anaknya orang lain dapat kabar katanya keterima kerja di ini. Dia yang deg-degan. Itu cara syukur. Ada 3 tadi itu. Dengan mulut, dengan badan, dengan hati. Dan yang paling berat itu dengan hati. Mulut bisa ngucap alhamdulillah, badan bisa gerak, tapan hati kalau masih deg-degan aja. Kemudian yang kedua, apa bahayanya kalau kufur? Ingkar. Orang yang kufur nikmat selamanya hatinya nggak bakalan seneng, susah terus. Karena dia merasa hidupnya nggak pernah enak, makanya dia susah aja. Hidup sudah susah, jangan dibikin susah. Kalau dulu kan ada nyanyi kan, buat apa? Susah. Buat apa? Susah, susah itu. Pinter anak-anak, ya Allah. Orang susah itu berawal dari hati yang tidak syukur. Misal Bu, biasanya ketika terima rapot anak ibu ranking 1 lah. Lah kok hari itu ya tetap ranking 1 tapi dari belakang. Terus hatinya, wah ini gimana, mutar. Tapi kalau dia happy, alhamdulillah masih dapat ranking 1 walaupun dari belakang. Lah maknya dulu Maya kayak apa? Lah iya maknya loh. Dulu waktu sekolah kayak apa? Kok kita nuntut anak supaya dapat ranking 1 mulu itu loh. Anak emaknya itu loh, maknya bapaknya. Kalau saya bapaknya. Kalau misalnya anak dari sekolah kok dapat ranking jelek, bukan jelek lah ya, 1 tapi dari belakang. Tinggal nanti ngambil kaca taruh di depan. Ya Allah, ini dulu waktu sekolah ini gimana yang ini? Gitu. Tuh yang pertama. Bahayanya orang kufur itu selamanya hati nggak bakalan bahagia. Dia akan selalu deg-degan tadi itu loh. Ketika orang lain dapat nikmat. Yang kedua, ayatnya ibu apal semua. Wala in kafartum inna adzabi. Kalau kufur ingat azab Allah itu sangat pedih. Rasulullah itu pernah survei ke neraka. Survei ke sono, langsung investigasi. Begitu dilihat ternyata yang pakai peci sama yang pakai kudung banyakan yang pakai. Kenapa? Ternyata hunna yakfurnal ashir. Mereka inilah orang yang kufur nikmat, nggak tahu berterima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya ibu-ibu ya. Dan kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Setelah di segmen sebelumnya sudah dijawab untuk 2 pertanyaan Pak Ustadz. Nah di segmen terakhir kita akan mendengarkan rangkuman terkait dengan topik ngobrol kita pada pagi hari ini, yaitu antara syukur dan kufur. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Rasulullah sampaikan, ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa kejadian atau peristiwa yang dialami oleh orang yang beriman. Yang jadi catatan adalah orang yang beriman. In kana lahu sarra, kalau ia lagi senang, lagi bahagia, syakara, ia bersyukur, maka itu menjadi ladang pahala buat dia. Wa in kana lahu dharra, kalau lagi sempit, lagi susah, lagi sedih, sobaro, ia sabar, maka itu juga jadi ladang pahala buat dia. Maka ketika senang ia syukur, ketika susah ia sabar. Syukur dan sabar
dua-duanya ladang pahala. Cuman dua-duanya ini sangat mudah untuk diucap, sangat mudah untuk kita nasihatkan ke orang, tapi sangat sulit untuk dinasehatkan ke diri sendiri. Maka dalam hal masalah sabar umpama, itu perintah Qur'annya, ayatnya yakin ibu-ibu apal, wa tawasau bil haq, saling. Dalam ayat itu wa tawasau itu artinya saling. Saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Ketika hal sabar, ketika orang lain butuh, maka kita yang nasihati. Ketika kita butuh orang lain yang nasihati. Karena kita hidup ini kayak tukang cukur, Bu. Kepala orang kita cukur, rambut orang kita cukur bagus, rapi, kepala sendiri. Apa bisa tukang nyukur palanya sendiri? Enggak bisa. Begitupun kita. Kita ini tugasnya nasihatin orang, cuman suatu saat kita ini butuh dinasehati orang. Wong ayatnya watawasau bis sabr, saling mewasiati, saling nasehati. Suatu saat kita nasihati orang, tapi lain saat ya kita dinasehati orang. Karena memang begitupun dalam masalah syukur. Ya tadi kita nasihatin udah syukurin. Suatu saat kita butuh diomongin orang, udah syukur. Keadaannya ya memang begitu, bukan kamu aja kok, yang lain juga. Nah, lah sebaliknya ketika syukur udah enggak, maka kebalikannya menjadi kufur. Lah kufur itu dalam ayat yang segmen sebelumnya udah saya sampaikan, ayatnya juga ibu-ibu apal, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur yang engkau lakukan dari nikmat Allah itu, ingat azab Allah sangat pedih. Dan tadi juga saya sampaikan Rasulullah pernah survei ke neraka langsung, dan ternyata penghuninya gara-gara hunna yakfurnal ashir, mereka itu orang-orang yang enggak tahu berterima kasih. Syukur itu gampangnya terima kasih, syukur pada Allah maupun syukur kepada sesama. Semoga semuanya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, jauh dari kufur, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.